Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah membuat kita dapat berkumpul dengan sehat, yang memberikan kesehatan dan ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan membacakan rundown acara pada hari ini, yaitu pertama pembukaan yang sedang berlangsung oleh moderator, perkenalkan saya Salma Riza dari Baristan Industri Padang. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan Presiden Oats Indonesia, kemudian kita lanjutkan dengan pemutaran profil Oats, dan nanti penyampaian materi oleh Ibu Ika Dewi Wijayanti. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ringkasan penutup. Baiklah, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya harapkan pada semua peserta untuk dapat duduk tegak di depan videonya masing-masing untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada operator dipersilakan. Demikianlah telah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Presiden Oats Indonesia kepada Ibu Sri Fatmawati SSI MSc PhD. Kita silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat ya di pada tanggal ini ya 19 November tepat hari Jumat ya. Dan OS Indonesia Talk Series ini sudah memasuki yang ke-7 sejak kebangkitan nasional pertama kali kita mengadakan program ini, Talk Series ini. Ibu Bapak sekalian yang sudah berkenan hadir, sebagai salah satu pilar bangsa, yaitu
bagaimana ilmu pengetahuan, sains, teknologi bisa bersatu padu beserta dengan kehidupan sosial, budaya, dan juga agama dari negara kita, ya, dari bangsa kita yang beraneka ragam bisa menjadi satu. Itu adalah hal yang kita impikan bersama demi kemajuan bangsa. Tak lepas dari itu, hari ini kita sangat berbahagia karena salah satu member OUS Indonesia, ya, yaitu yang masih sangat muda, ya, Dr. Ika Dewi Wijayanti, ya, beliau menekuni suatu bidang yang saya bisa katakan tidak lazim untuk seorang perempuan, ya, bahkan mungkin pada zaman saya gitu, ya, bidang ini bisa dikatakan zero perempuan gitu, yaitu bidang teknik mesin, ya, suatu bidang yang identik dengan laki-laki pada zaman itu. Namun seiring berjalannya waktu, bidang ini semakin berkembang dan kita mengetahui bahwa bidang-bidang ilmu itu tidak lagi tersekat-sekat, tidak lagi terbatas oleh keilmuan dari penelitinya. Dan bidang yang multidisiplin, interdisciplinary, ya, membuat segala macam keilmuan itu bisa bersatu padu untuk mencapai suatu hal yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan saya meyakini bahwa apapun jenis keilmuan yang kita miliki tentunya akan bermanfaat untuk bangsa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih. Pertama kepada narasumber kita, ya, Dr. Ika Dewi Wijayanti, juga kepada host kita, ya, Ibu Dr. Salma Riza, ya, dan juga kepada Ibu Dr. Leni Ritmaleni, ya, yang merupakan Kadif yang telah mempelopori OUS Indonesia Talk Series ini. Saya berharap bahwa webinar kita kali ini akan memberikan banyak manfaat, ya, terutama untuk kemajuan bangsa, karena yang saya tangkap kemarin, ya, setelah lihat judulnya itu sedikit mirip-mirip, ya, ada kimianya dan mungkin ada teknik material, ada teknik kimia dan banyak hal lainnya. Tentunya di teknik mesin juga dapat dikembangkan lagi, dan kami sangat salut dan bangga, ya, bersama kita telah hadir seorang ilmuwati, ya, ilmuwan perempuan, ya, perempuan peneliti yang bergerak di bidang teknik mesin, yaitu Dr. Ika. Sekali lagi terima kasih, semoga OUS Indonesia Talk Series ini akan memberikan banyak manfaat. Saya ucapkan selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Presiden OUS Indonesia yang Ibu Sri Fatmawati sangat mengapresiasi ilmuwan Indonesia wanita yang memilih bidang penelitian yang dikatakan tidak lazim. Tapi alhamdulillah saat ini sangat berkembang dan nanti kita akan mendengarkan dari Ibu Ika-nya sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pemutaran profil OUS kepada kita persilakan kepada operator. Kan terkenal
Demikian tadi pemutaran profil Oates. Dan sekarang sampailah kita ke acara yang kita nanti-nantikan, sesi yang kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita. Sebelumnya akan saya bacakan CV dari Dr. Ika Dewi Wijayanti. Dr. Ika Dewi Wijayanti merupakan seorang dosen di Institut Teknologi 10 November. Beliau menamatkan sarjana teknik sarjana teknik di Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November pada tahun 2009, dan pada tahun 2012 beliau mendapatkan Master of Science-nya di National Taiwan University of Science and Engineering. Kemudian pada tahun 2020 beliau mendapatkan PhD di Norwegian University of Science and Technology. Kemudian banyak penelitian yang telah beliau publikasi. Nah, yaitu diantaranya adalah tentang perakitan sel galvanik baterai dari nikel. Jadi memang beliau membuat sumber daya alam Indonesia yang berupa nikel untuk dijadikan baterai. Jadi karena memang di Indonesia nikel adalah salah satu hasil tambang yang banyak didapatkan di negara kita. Kemudian penghargaan dan pelatihan yang telah beliau dapatkan diantaranya adalah tahun 2009 mendapat NDT Certified Level 2 dari American Society for Non-Destructive Threat Testing. Kemudian pada tahun 2012 beliau mendapatkan Excellent Poster Award pada 8th Asian Meeting on Electroceramics in collaborating with University Science in Malaysia. Kemudian pada tahun 2016 beliau juga mendapatkan award dari LPDP BPI, dan tahun 2018 beliau mendapatkan Summer Internship Student Training dan Excellent Poster Award di the 16th International Symposium on Metal Hydrogen yang diorganisir oleh South China University dan Teknologi, Hangzhou University. Kemudian selanjutnya kita persilakan waktu kepada Dr. Ika Dewi Wijayanti untuk menyampaikan materinya. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Salma atas CV-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Pada siang ini, alhamdulillahirabbil alamin, saya berkesempatan untuk menyampaikan, istilahnya saya senang sekali menyebutnya sebagai brainstorming ya, sebuah insight atau sebuah brainstorming begitu terkait dengan proyek PhD saya yang sudah alhamdulillah selesai saya tuntaskan begitu, yaitu terkait dengan nickel metal hydride battery, yaitu potensi yang sebenarnya tersimpan di dalam negeri Indonesia tercinta kita begitu. Nah, ini yang mungkin belum tersampaikan tadi di CV saya ya. Jadi ini adalah riset saya. Saya mendapatkan beasiswa LPDP ya, S3 tahun 2016, dan saya lulus tahun 2020 barusan April setahun yang lalu. Dan proyek ini adalah kolaborasi bersama NTNU Norway, kemudian IV Norway, dan juga BASF Rochester Hills Amerika. Kemudian judul proyeknya adalah High Metal, High Power, High Voltage Nickel Metal Hydride Battery. Dan juga alhamdulillah ini adalah buku, tetapi ini tidak terkait dengan belum terkait dengan nickel metal hydride battery. Ini masih dari SOFC publication, jadi pada tahun 2012 ya, alhamdulillah kami berhasil
menuntaskan sebuah buku. Kemudian untuk ongoing research yang sedang kami kembangkan begitu, ada Siever type apparatus, kemudian composite battery application, dan juga in-house manufacturing dan developing electrospinning machine untuk memproduksi nanofiber. Dan berikut adalah list paper yang alhamdulillah berhasil kami publikasi dari semenjak tahun 2019 ya, semenjak proyek S3 ini berlangsung begitu. Kemudian yang akan saya presentasikan ya, diawali dari mengapa harus baterai begitu ya. Karena pertanyaan mengapa ini sangat penting. Jadi kalau kita belajar sesuatu hal, pertanyaan mengapa ini harus selalu di depan. Mengapa harus baterai begitu? Kemudian saya lanjutkan dengan nickel metal hydride battery. Kemudian ke intinya sebenarnya potensi yang tersimpan di Indonesia. Tetapi sebelum bahas potensi yang tersimpan di Indonesia, memang akan lebih baik sekali ketika kita mengetahui sebenarnya apa sih nickel metal hydride battery begitu ya. Kemudian lanjut ke kesimpulan, outlook dan future works, dan juga acknowledgement terhadap pihak-pihak yang terkait, sehingga alhamdulillah proyek ini sudah berhasil diselesaikan begitu. Ya, diawali dari kata why battery ya. Kalau kita bicara why battery, berawal dari sebenarnya dari gambar ini. Ya, kata kuncinya adalah fossil fuel ya, atau bahan bakar fosil begitu. Kok bisa bahan bakar fosil terkait dengan baterai begitu? Karena seperti kita tahu bahwa bahan bakar fosil ini sangat amat sebenarnya berbahaya begitu ya, berbahaya untuk siapa? Untuk lingkungan, terhadap lingkungan begitu. Apa bahayanya? Salah satunya adalah bisa menyebabkan polusi udara begitu, yaitu terkait dengan CO2 emission-nya. Mungkin sebagai pengguna tidak terlalu terasa, tetapi dampaknya terasa signifikan sekali terhadap bumi, terhadap sustainable dari bumi itu sendiri gitu. Nah, ini juga sudah banyak dibahas begitu, termasuk salah satunya di Paris Agreement ya, Paris Agreement yang sudah gencar membahas tentang apa istilahnya pembatasan atau bahkan mungkin penggantian fossil fuel dengan renewable energy begitu. Kemudian yang paling yang paling gencar juga adalah Greta Thunberg ya, salah satu penggagas atau istilahnya remaja yang luar biasa menyuarakan ini unek-uneknya terkait dengan global warming gitu ya. Nah itu minimal paling tidak ini adalah sebagai pendorong gitu ya, sebagai pendorong untuk kita berpindah memanfaatkan fossil fuel menjadi renewable energy begitu. Memang tidak mudah begitu, tetapi at least kita bisa memulai dari diri kita sendiri gitu. Permasalahan yang timbul selanjutnya dengan memanfaatkan renewable energy adalah intermittent di nature. Jadi secara resource ini di alam itu sebenarnya intermittent gitu. Intermittent ini apa? Misalnya nih, matahari kan tidak terus-menerus bersinar gitu ya, siang hari, kemudian malam hari tidak ada matahari, siang hari ada lagi, kemudian nah itu yang dimaksud dengan intermittent. Nah, intermittent inilah yang mendorong para scientist, para researcher untuk mencari atau mendevelop sebuah device ya. Sebenarnya baterai ini sudah dikembangkan sejak Alexander Volta ya, Alexander Volta tahun 1800-an ya. Volta berhasil menciptakan Volta pile namanya ya. Nah, konsepnya sudah ada dan sudah dikembangkan, dan nah ini yang mendorong sebenarnya mengapa harus ada baterai begitu. Jadi renewable energy yang intermittent ini nanti disimpan ke dalam baterai ya sebagai storage device begitu. Nah, baterai sendiri itu apa sih sebenarnya? Baterai sendiri adalah alat ya atau device yang bisa mengconvert ya, meliberalisasi atau mengconvert energi kimia menjadi electricity begitu. Kemudian lanjut dengan why battery yang kedua ya. Why battery yang kedua. Jadi kalau dilihat dari tahun 1900 atau 1800-an ya sampai dengan today's ya. Today's ada Tesla Model S, kemudian today's smartphone ya. Mostly kalau dilihat dari bentuknya, dari kemudian packagingnya, kemudian dari teknologinya, kesemuanya ini ya, dari dahulu sampai sekarang, kesemuanya fokusannya menjadi chip dan sustainable energy supply. Jadi dua hal ini, chip dan sustainable energy supply menjadi syarat utama kenapa baterai itu bisa diutilisasi atau dimanfaatkan begitu. Ketika chip dan sustainable ini tidak terpenuhi, ya mohon maaf, mungkin kita bisa memilih baterai yang lain, istilahnya seperti itu ya. Jadi ini kuncinya istilahnya.
Kemudian beralih ke sebenarnya dengan melihat gambar ini ya, dengan melihat gambar ini bisa terbesit begitu ya. Sebenarnya development of baterai itu berawal dari mana sih, atau dimulai tahun kapan sih begitu ya? Kalau dilihat dari jenisnya ya development of baterai. Jadi pada zaman dahulu ya, tahun 1800 ya, Alexander Volta berhasil tadi sudah sempat saya bahas sedikit begitu. Alexander Volta berhasil menciptakan volta pile begitu. Nah, pada saat itu dinamakan primary battery karena memang tidak bisa di-recharge begitu ya, tidak bisa di-charge kembali, di-charge ulang. Ini dinamakan sebagai primary battery. Nah, ini tentunya ya dengan properties yang heavy gitu ya, sangat berat, costly, sangat mahal, dan juga least green components ya. Tentunya pada saat itu 1800 mungkin belum banyak manusia atau belum banyak scientist atau researcher yang fokusannya ke eco green begitu ya pada saat itu ya. Sedangkan sekarang consideration-nya tentunya pasti ke least green. Nah, hal inilah yang mendorong akhirnya secondary battery pada saat pas ya 1859 berhasil diciptakan gitu, di-create ya, dengan pertimbangan atau faktor-faktor yang apa istilahnya pertimbangan penting ya. Salah satu faktor pertimbangan penting yaitu properties dan performance improvement hingga sampai future yaitu sodium ion battery, solid state lithium batteries. Di mana sih sebenarnya nickel metal hydride battery? Di sini di present sebenarnya. Dinamakan present sebenarnya pada saat abad ke-20 ya, sekitar abad 20. Yaitu ini adalah generasi kedua dari nikel kadmium ya. Karena kadmium itu toksik, beracun, kemudian akhirnya researcher ya, scientist berhasil mereplace kadmium ya. Sebenarnya nikel kadmium masih bisa ditemukan saat ini juga begitu, tetapi tidak sebanyak yang dahulu begitu. Semenjak kadmium ini menjadi istilahnya di ban begitu ya, sehingga di replace oleh metal hydride. Kemudian kita kembali ke basic ya. Jadi ini adalah general working principle dari baterai. Jadi baterai itu terdiri dari 3 komponen penting, ada anoda, elektrolit, sama katoda begitu. Nah, dari ketiga main komponen atau ketiga komponen ini ya, main komponen ini bisa menghasilkan reaksi kimia ya, reaksi kimia yang dari reaksi kimia itu akan menghasilkan apa istilahnya elektron ya, aliran elektron yang ketika ini di-connect dengan sirkuit ya, di-connect dengan sirkuit, maka elektron akan mengalir, dan dari elektron yang mengalir akan menghasilkan arus listrik gitu. Kemudian balik ke sini ya, types of battery tadi sudah juga disebutkan primary sama secondary cell. Perbedaannya di mana sih ya? Tentunya pasti di penggunaannya ya. Salah satunya adalah kalau primary cell hanya sekali, sedangkan ini rechargeable ya berkali-kali, atau istilah secondary ya berkali-kali atau rechargeable cell ya. Kemudian irreversible dan juga reversible untuk chemical prosesnya, sampai dengan di sini self discharge yang primary cell tentunya lebih rendah begitu ya. Di secondary-nya lebih tinggi. Kemudian lanjut ke primary battery. Jadi kalau dilihat di sini mostly semuanya untuk di shortcoming dari volta pile, Daniell cell, dan juga Leclanche cell, leakage dari elektrolitnya. Jadi ketiga-tiganya ini mostly ada leakage dari elektrolitnya. Kalau dilihat dari fiturnya, kemudian appearance-nya memang seperti ini ya zaman dahulu sekali ya. Jadi hal inilah yang akhirnya kembali lagi mendorong kepada para scientist atau istilahnya researcher begitu mengimprove properties atau mengimprove ya performance dari primary battery supaya memang elektrolitnya ini tidak leakage ya, tidak bocor begitu. Jadi ini ya akhirnya lahirlah rechargeable battery begitu pada saat 1800-an ya. Sorry, abad ke-20. Abad ke-19 ya. Nah, salah satu rechargeable baterai ya yang akan kita kupas tuntas gitu, yang tidak tuntas sih sebenarnya, maksudnya kita kupas ya, kita kupas dulu ya, itu nickel metal hydride ya, harapannya tuntas ya teman-teman ya, nickel metal hydride battery ya. Ya, nickel metal hydride battery karena kita tadi sudah tahu ya bahwa tadi saya belum sebutkan. Jadi di rechargeable battery ya dengan primary battery berbeda ya. Jadi misalnya di sini nickel metal hydride battery ada positif elektronnya yaitu nickel oxyhydroxide. Jadi mengapa kok ada positif elektron sama negatif elektron? Anoda sama katodanya kemana begitu? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, masya Allah ya, alhamdulillah ya. Berarti
sudah tahap belajarnya bagus gitu. Jadi kalau dilihat kalau dilihat dari sini, kalau dinamakan rechargeable baterai ya, jadi ada positif sama negatif. Jadi positif elektrod ini bisa behavior sebagai anoda dan katoda. Jadi tergantung dari proses mana yang baterai ini alami, misalnya proses charging atau proses discharging gitu ya. Karena bisa di recharge ya berarti bisa charging, bisa discharging, kemudian charging kembali, discharging kembali. Nah, anoda dan katodanya nanti mengikuti yang dinamakan dengan positif elektrod dan juga negatif elektrod. Nah, yang dimaksud di sini apa sih metal hydride itu? Negatif elektrodnya. Jadi metal hydride itu biasanya metal hydride adalah senyawa begitu ya, senyawa antara metal, bisa jadi metal elemen atau metal yang memang metalnya sudah berupa senyawa dengan hidrogen begitu. Jadi metal bereaksi dengan hidrogen. Yang elektrolitnya menggunakan potasium hidroksida dengan molarity sebesar 6. Kemudian kita juga akan bahas di sini ya tentang bagaimana sih nikel metal hydride baterai ini bekerja gitu. Jadi bisa dilihat di sini ya bahwa ketika charging tadi sudah juga kita bahas begitu. Ketika charging bahwa negatif elektrodnya akan mengalami di sini ya, negatif elektrodnya akan mengalami reduction. Metal hydride-nya akan mengalami reduction. Sedangkan di positif elektrodnya akan mengalami oxidation ya. Positif elektrodnya akan mengalami oxidation. Kemudian ketika discharging ya, di negatif elektrodnya terjadi oxidation, kebalikannya positif elektrodnya terjadi reduction. Jadi reaksi totalnya akan seperti ini. Ketika ada metal ditambahkan dengan nikel oxyhydroxide menjadi pada saat charging ya, menjadi metal hydride ditambah dengan nikel hydroxide. Kemudian pada saat discharging, metal hydride ditambah dengan nikel hydroxide menjadi nikel oxyhydroxide ditambah dengan metal begitu. Jadi ini harapannya adalah reaksinya adalah reversible karena ini adalah bagian dari rechargeable baterai. Kemudian fakta menarik ya. Jadi tadi juga sudah kita bahas ya bahwa nikel metal hydride baterai ini adalah substitusi dari nikel kadmium baterai begitu. Mengingat kadmium tadi toksik, jadi beberapa negara sudah nge-ban ya istilahnya memban nikel kadmium baterai ini sehingga digantikanlah dengan di-replace dengan metal hydride. Kemudian high current density performance without temperature barrier and safety concerns begitu. Jadi jangan khawatir istilahnya seperti ya kalau misalnya seperti di marketing, jangan khawatir penggunaan nikel metal hydride baterai ini aman, insya Allah aman. Meskipun ada temperature barrier, meskipun ada istilahnya tidak perlu khawatir dengan yang namanya safety concerns begitu. Berbeda dengan temannya ya, mungkin di lithium ion baterai ya berbeda. Ketika temperatur berbeda sedikit ya akan terjadi semacam dinamakan thermal runaway ya. Dan safety concern berpengaruh sekali ya terhadap penggunaan lithium ion battery begitu. Kemudian yang pertama kali ya first mass produce hybrid vehicle yaitu Toyota Prius yang tahun 2000 begitu, dan sayang sekali saya belum bisa membelinya pada tahun 2000 gitu ya, masih di senior high school. Kemudian lanjut ya, jadi challenge-nya adalah optimizing alloy composition, karena bisa dibayangkan kombinasi atau istilahnya senyawa paduan antara metal dan hidrogen ya, metal ini baik metal transition maupun metal pure metal begitu, itu banyak sekali range-nya begitu. Jadi di sini dibutuhkan komposisi atau optimasi dari alloy composition ya. Karena saya saya lulusan teknik mesin, jadi optimasi ini menjadi istilahnya apa ya? Makanan sehari-hari ya optimasi. Jadi optimasi ini menjadi penting ya, alloy composition, microstructure dan juga phase structure dari metal hydride anode. Kenapa harus anode? Karena anode adalah komponen yang menentukan begitu ya. Memang ketiga-tiganya menentukan, tetapi yang istilahnya yang paling menentukan adalah sebenarnya anode yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita optimasi begitu untuk mendapatkan nikel metal hydride baterai dengan kualitas yang excellent gitu. Kemudian yang sudah dilakukan BASF ya, dan alhamdulillah saya berkesempatan bisa ke sana waktu mereka berhasil mengutilisasi cathode core cell dan juga ionic liquid electrolyte, dan juga sempat mencoba begitu. Nah, cathode core cell dan juga ionic liquid electrolyte ini merupakan pengembangan begitu yang ada di nikel metal hydride baterai, dan ini luar biasa sekali dampaknya ya, efeknya luar biasa sekali terhadap performance dari nikel metal hydride baterai begitu. Termasuk di life cycle enhancement begitu.
Nah, ini perbandingannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa langsung melihatnya begitu, bahwa memang lithium baterai memang menguasai istilahnya bisa dikatakan terbaik ya. Tetapi bagaimanapun ketika kita bicara tentang riset gitu, yang paling kita harus pikirkan dari awal adalah aplikasinya di mana, fungsionalitasnya di mana, kemudian material yang sesuai apa begitu ya. Nah, terkait dengan ini pasti mau nggak mau kita harus trade off gitu. Apakah safety concern yang kita pilih? Apakah temperatur barrier yang akan kita pilih begitu? Kalau misalnya memang safety concern yang harus kita pilih, ya mau nggak mau kita harus memikirkan baterai alternatif daripada lithium ion begitu ya. Jadi trade off ini sangat amat penting begitu ya. Apakah voltage yang akan kita pilih? Apakah energi density yang akan kita pilih begitu. Jadi at least dari melihat properties ini, perbandingan properties ini kita bisa punya gambaran gitu. Wah, gimana ya nickel metal hydride baterai. Jadi yang jelas kalau misalnya memang safety concern menjadi penting, ya mau nggak mau pilihannya di ya antara nickel metal hydride baterai atau lead acid ya. Gitu ya. Meski ya lead acid memang masih jauh sekali dari nickel metal hydride baterai begitu. Tetapi memang kita masih menggunakannya ya, terutama di vehicle ya. Kemudian ini adalah yang kami lakukan di proyek PhD kami ya, PhD maksudnya karena saya sebut kami karena memang banyak sekali yang berkontribusi di sana menjadi kolaborator, begitu alhamdulillah sampai akhirnya bisa menghasilkan nickel metal hydride baterai dengan improve performance begitu ya. Yang kami lakukan adalah menyeleksi dan mengoptimasi komposisi dari alloys ya dengan menggunakan most stable preparation technique. Jadi teknik preparasi yang suitable. Kenapa kok harus seperti ini ya? Kenapa kok seperti ini? Jadi teknik preparasi itu ada banyak begitu ya. Ada casting, kemudian ada rapid solidification, ada electrospinning, ada bermacam-macam. Nah, ini kembali lagi karena kita bicara optimasi ya kita harus mencoba kemudian membandingkan dan mencari trade off mana kira-kira yang paling optimize begitu ya, mana yang paling optimize antara ke semuanya yang paling suitable begitu ya. Kemudian ini di breakdown menjadi 3 hal penting di sini, choosing chemical composition, control microstructure, dan juga mengaktifasi surface. Dan di sini dari 3 hal ini kemudian di breakdown lagi menjadi lebih kecil-kecil lagi ya, dengan cara mengubah elemental content. Di sini ada apa istilahnya AB2 ya, AB2 itu lavas phase ya, di mana nikel di sini kontennya paling besar dibandingkan dengan yang lain. Karena nikel sendiri keuntungannya istilahnya efeknya luar biasa begitu ya. Efeknya signifikan ketika ditambahkan nikel, tetapi tidak yang segaris gitu ya, tidak inline gitu. Jadi for some apa istilahnya degree composition itu enggak yang bagus terus gitu, enggak. Jadi ada ya kembali lagi kita ngomong optimasi ya, ada nilai optimal di sana ya, ada nilai optimal di sana. Kemudian di kondisi rapid solidification dan juga homogenization dan katalik serta adiktif ya. Sehingga nantinya hasilnya adalah bisa mengoptimasi properties yang menghasilkan performance yang luar biasa. Ini adalah strategi dari work project-nya yang dipakai adalah C14 sama C15, yaitu bagian dari AB2 lavas phase. Kemudian mikrostrukturnya divariasikan dengan menggunakan casting, rapid solidification, dan annealing. Kemudian active surface-nya digunakan atau istilahnya menggunakan ya untuk mengaktifasi surface-nya menggunakan LA, lanthanum additive, dan juga KOH treatment. Kemudian dikarakterisasi dan juga akhirnya mendapatkan best performance material ya dengan mendapatkan electrochemical capacity yang close to 500 mAh per gram, kemudian high discharge ability ya alhamdulillah, jadi sepanjang rate itu tidak terlalu berubah signifikan begitu ya kurvanya ya, dan juga activation dan cycle stability-nya luar biasa ya, aktivasinya bisa diaktifasi less than 4 cycle begitu, dan cycle stability-nya selama 500 sekitar 70% ya, sekitar 70% untuk cycle stability-nya. Kemudian, nah ini paper dari 2 paper yang sudah publish ya,
tahun 2019. Jadi ini adalah efek rapid solidifikasi. Jadi kalau dilihat di sini ya, dari C14 dan juga C15, luar biasa perbedaannya ya. Tetapi kalau ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya dari rapid solidification menyebabkan atau menghasilkan signifikan penurunan di grain size ya. Bisa dilihat di sini ya, ini luar biasa besarnya, besar. Kemudian ini perbesaran yang sama ya. Kemudian menjadi di sini ya, menjadi istilahnya apa ya? EQX kembali ya untuk di microstructure. Nah, ini juga dari sini juga bisa disimpulkan bahwa memang maaf, ini belum saya sebutkan ya. Jadi dari A ke B ini adalah originalnya tanpa rapid solidification ya di casting, kemudian rapid solidification dengan kecepatan rendah, kemudian sampai dengan kecepatan yang paling tinggi. Ini kecepatan rendah 5, 16 dan juga 33, 5, 16, 33 dan 100 gitu. Jadi signifikan sekali ya mempengaruhi morfologi, terutama yang dilihat ketika rapid solidification adalah morfologinya. Bagaimana bentuk morfologinya ini, dan ini berpengaruh sekali terhadap performance-nya ya. Terhadap performance-nya berpengaruh sekali. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini adalah kurva antara maksimum discharge capacity di versus alloy ya. Jadi alloy yang tadi yang istilahnya rapid solidifikasi ya, di rapid solidify tadi performanya bisa dilihat dari nomor 1 sampai dengan 13 ini ya. Ini berbeda-beda juga dari sini ya. Dari sini juga bisa terlihat bahwa efek chemical composition juga berbeda, menghasilkan electrochemical performance yang signifikan sekali ya perbedaannya begitu. Misalnya nih dari ini nomor 1 ke nomor 2 saja ya misalnya ya. C15 33 Hz dengan SCAS ya. Ini signifikan ya dari 200 menjadi 300 sekitar 325 gitu. Jadi efeknya luar biasa begitu dengan mengotak-atik chemical composition-nya, termasuk salah satunya mengurangi jumlah nikel dan juga menambahkan jumlah nikel gitu ya. Kemudian ini paper yang keempat saya ya. Dari sini bisa dilihat bahwa memang high rate capability ya. Jadi bisa dilihat dari current density dari 100 sampai dengan 500 yang merah ini AB 1,95 ini cenderung stabil ya, cenderung stabil. Jadi penurunannya kecil sekali. Nah, ini yang paling bagus begitu ya. Dan bisa dibayangkan ya bahwa 0,05 saja pergeserannya ya, komposisi kimianya itu efeknya sudah signifikan sekali. Nah, dari sini bisa disimpulkan juga ya, kesimpulan kecil-kecil gitu ya. Optimasi dari chemical composition dan performing homogenization itu berpengaruh sekali terhadap struktur anoda. Nah, pengaruhnya kalau dilihat ya 4 fundamental ya, 4 hal penting di dalam material science dan engineering. Jadi either performance, structure, kemudian proses dan juga properties. Jadi keempat-empatnya ini sangat amat berpengaruh begitu. Ketika kita mengubah chemical composition-nya, tiga yang lain akan berubah begitu ya, akan berubah berpengaruh ya, terutama nantinya ujung-ujungnya ke performance begitu. Kemudian ini adalah sebenarnya kenapa harus nickel metal hydride. Jadi lebih ke aplikasi ya. Jadi lebih dari 3 million hybrid car sold with nickel metal hydride battery. Jadi data ini saya dapatkan dari waktu itu presentasi profesor saya ya. Jadi di Norway itu lebih dari 3 sebenarnya worldwide ya, tetapi mostly sebenarnya di Norway terlihat bahwa lebih dari 3 million hybrid car sold with nickel metal hydride battery. Kemudian yang jadi penting juga adalah proven safety, lifetime, reliable, and cost. Jadi sebanyak 3 million ini safety-nya alhamdulillah gitu ya, terjamin gitu. Jadi tidak ada yang namanya tidak safe gitu. Kemudian kalau ini di Jepang, Suimo ya, di Jepang tahun 2008 sudah diterapkan nickel metal hydride battery kereta Suimo ya, di power by ada baterai power Suimo, dan ini adalah bentuk baterainya onboard nickel metal hydride battery yang ada di sini di Suimo. Kemudian, nah mungkin Bapak Ibu atau teman-teman bisa mengira-ngira ini kira-kira
ada di negara mana begitu ya. Ini adalah HISA, teman-teman, HISA sistem ya. Salah satu yang bekerja di sini, maksudnya menyelesaikan atau istilahnya memegang proyek ini adalah alhamdulillah juga menjadi kolaborator saya ya, menjadi membantu proyek saya juga. Ini ada di Afrika, teman-teman. Semua ada di Afrika Selatan ya. University of Cape Town ya, University of Cape Town. Jadi ini memanfaatkan metal hydride begitu, water metal hydride, dan yang jadi bikin saya merinding ya, membuat saya merinding adalah mulai tahun 2008. Nah, 2008 kita negara Indonesia di mana gitu ya. Ini Afrika Selatan sudah bisa seperti ini ya. Ya, artinya harapannya dengan memperlihatkan ini bisa mengencourage ya, menggugah gitu, menggugah kita semua, terutama saya untuk bisa at least bisa ya sedikit mengejar ya, bukan sedikit mengejar ya, ini tertinggal sekali ya. Dan kalau bisa kalau dilihat di sini ya, dari 2013 ya, 5 tahun ya, signifikan sekali dampaknya ya untuk patent, conference presentation, chapter, dan juga artikel di jurnal. Belum lagi ke penghematan ya, penghematan termasuk fossil fuel ya. Jadi sustainable development goals-nya bakal terpenuhi gitu ya, dengan meminimalisasi penggunaan fossil fuel ya, dengan adanya metal hydride stationary dan special mobile application gitu. Kemudian, nah kita sampai pada hal yang sebenarnya apa ya? Ini penting begitu ya, sangat amat penting ya. Kita kaitkan dengan negara kita ya. Jadi Indonesia sebagai produsen terbesar nikel dunia. Apa buktinya ini? Menurut global data ya. Menurut global data, ini adalah negara kita, letaknya di sini. 2024 sekitar 1.000 tons ya, sekitar 500 atau sekitar lebih dari 750-an ya, 750,000 tons ya. Bahkan terbesar bahkan ya dibandingkan dengan yang hijau ini adalah miliknya Filipina ya. Jadi terbesar gitu. Jadi ini fakta yang sebenarnya potensial sekali gitu ya. Kaitannya apa dengan nikel metal hydride baterai ini? Jadi dari namanya saja sebenarnya sudah terkolerasi ya, nikel metal hydride baterai. Artinya baterai yang memanfaatkan sebagian besar ya, jadi mostly sebagian besarnya memakai nikel begitu ya. Untuk current kolektornya, untuk alloy apa istilahnya mixing alloynya itu menggunakan yang dinamakan carbonyl nickel. Belum lagi nanti untuk nickel pouch-nya ya. Jadi banyak sekali yang bisa sebenarnya difasilitasi atau diutilisasi dari nikel produksi kita sendiri gitu ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah sebenarnya saya maksudnya atau kami tidak perlu susah-susah sebenarnya mencari atau mengimpor istilahnya ya, mengimpor nikel dari mengimpor nikel yang sudah diolah ya, mengimpor nikel yang sudah diolah dalam bentuk tadi ada nih current kolektor ya, current kolektor saya tidak perlu susah-susah mencari di Alibaba begitu atau mencari di e-commerce ya di luar negeri sana gitu. Nah, dan juga yang jadi concern adalah nikel di Indonesia memiliki kualitas terbaik gitu ya. Kualitas terbaiknya ini apa? Jadi salah satunya adalah nikel di Indonesia ini, correct me if I'm wrong ya. Jadi saya bukan ahli tambang tapi saya ini membaca begitu. Jadi nikel di Indonesia ini penambangannya tidak perlu sejauh. Artinya tidak perlu sampai dalam gitu ya di Indonesia. Berbeda dengan nikel-nikel yang di tempat lain, misalnya Filipina, Cina, Rusia, dan kawan-kawan begitu, itu cukup agak menyulitkan gitu ya, jadi dalam gitu. Jadi itu merupakan, jadi saya juga baru tahu gitu faktanya ya, banyak sekali negara-negara lain yang sebenarnya mengincar nikel di Indonesia gitu ya. Terkait dengan harganya juga, harganya sudah tidak perlu istilahnya menambangnya tidak butuh banyak biaya, energi begitu, dan juga mendapatkannya juga mudah begitu. Nah itu yang membuat nikel Indonesia menjadi incaran gitu ya. Jadi istilahnya kalau bicara impurities dan kawan-kawan, nikel Indonesia bisa dijamin begitu ya, dijamin bagus begitu. Kemudian added value untuk kesejahteraan negeri. Jadi terbayang ya, terbayang kalau misalnya kita bisa
memfasilitasi atau membuat bahkan ya seperti yang dilakukan oleh Elon Musk ya, yang sudah berhasil mendirikan Gigacell Factory ya, untuk mensupport Tesla-nya begitu ya. Terbayang kalau misalnya ini diaplikasikan di Indonesia ya, berapa added value untuk kesejahteraan negeri? At least tidak berupa diekspor dalam bentuk nikel raw mentah begitu ya, tetapi sudah diolah gitu ya. Sudah diolah apalagi menjadi nikel metal hydride battery, Masya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya yang juga menjadi lebih penting juga ya, jumlah penduduk Indonesia sebagai aset sekaligus challenge. Asetnya apa? Market kita tidak perlu jauh-jauh gitu ya. Market kita tidak perlu jauh-jauh. Di dalam negeri sendiri kita sudah bisa cukup mensejahterakan begitu ya. Cukup mensejahterakan. Tetapi challenge-nya adalah nikel metal hydride battery ini tidak sepopuler lithium ion ya. Tidak sepopuler lithium ion. Jadi ini challenge ya, pasti akan banyak ya, namanya challenge itu ya akan selalu ada ya, apalagi terkait dengan sesuatu hal yang baru begitu, yang dalam tanda kutip notabene tidak kurang menjanjikan begitu. Kemudian yang juga jadi concern ya, development ini nikel metal hydride battery ini affordable. Jadi tidak perlu, istilahnya kalau saya menyebutkannya tidak padat modal gitu ya, tidak sepadat modal yang dikeluarkan untuk pembangunan lithium ion battery. Loh kok bisa gitu ya, apa yang menyebabkan? Jadi di nikel metal hydride battery ini kita tidak perlu susah-susah membuild up glove box gitu ya, mendesain, membeli glove box yang mohon maaf harganya mahal sekali ya begitu. Jadi nikel metal hydride battery ini tidak teroksidasi begitu ya, tidak teroksidasi artinya aman ketika kita membuat nikel metal hydride battery di luar begitu. Di luar itu maksudnya di udara bebas seperti ini aman. Jadi tidak perlu khawatir dengan oksidasi yang dinamakan dengan nikel metal hydride ini affordable. Dan juga ke-17 Sustainable Development Goals ini bisa terpenuhi loh. Kok bisa ya? Kok bisa? Jadi ya no poverty, zero hunger, sampai dengan partnership dan for the goals ya, terutama ini collaboration ya. Jadi apa istilahnya welcome sekali saya atau kami ini welcome sekali untuk berkolaborasi ya, terutama untuk mengembangkan nikel metal hydride battery begitu, dan itu terpenuhi begitu. Dan ya Pak, pastinya meminimalisir terjadinya impor tadi ya, karena bagaimanapun ketika kita bicara kita punya aset sendiri ya, aset sendiri, Masya Allah, aset sendiri yang kita bisa develop, kita bisa improve, kita bisa enhance begitu, ya otomatis import terkait dengan nikel, produk nikelnya tadi ya bisa sangat amat mungkin bahkan bisa dihilangkan gitu ya, secara optimismenya seperti itu. Kemudian ya ini juga yang semoga ya, bismillah begitu ya, Indonesia dapat menjadi mandiri untuk menyediakan sendiri energinya begitu. Dengan berbagai macam renewable energi yang ada di Indonesia yang luar biasa sekali, yang sangat amat sayang ya, disayangkan belum bisa termaksimalkan begitu ya pemanfaatannya. Padahal kalau saya dulu waktu di Norwegia begitu yang istilahnya demografi apa sih, keadaan alamnya tidak seperti Indonesia, mereka gencar sekali misalnya memanfaatkan renewable energi dari wind turbine gitu, angin ya. Sedangkan di Indonesia ini kan angin sudah melimpah ruah gitu, tapi aman sekali tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi harapannya adalah Indonesia dapat menjadi mandiri, menyediakan sendiri energinya. Amin begitu. Ini adalah beberapa potensi yang sebenarnya tersimpan di Indonesia yang mungkin tidak disadari, atau mungkin memang ya belum disadari karena masih melihat lithium ion yang luar biasa begitu ya, kalau dibandingkan dengan metal hydride memang ya tidak bisa dibandingkan ya, tetapi bagaimanapun ada trade off di sana. Nah, ini kesimpulan saya gitu. Jadi kesimpulan saya berupa quotation ya, kesimpulannya berupa quotation, yang sebenarnya quotation ini teman-teman dan mungkin Bapak Ibu juga sudah paham betul begitu ya, dari Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno ya. Quotation-nya berbunyi, give me 1,000 parents so they will pull Semeru Mountain until the roots, but if you give me 10 teenagers so they will shake the world. Jadi ini yang sebenarnya juga menjadi penyemangat saya begitu ya. Jadi tidak perlu orang yang banyak begitu ya. Cukup dengan 10 teenager, insya Allah bisa men-shake the world. Dan harapannya memang
ini tidak hanya sekedar proyek PhD saya yang sudah selesai, harapan saya begitu ya, harapan kami semua insya Allah, jadi bisa dimanfaatkan nantinya benar-benar untuk kemandirian Indonesia, kemandirian energi di Indonesia begitu. Dan ini adalah outlook dan future works dari kami ya. Ini electrospinning machine yang alhamdulillah sudah berhasil didevelop oleh salah satu mahasiswa bimbingan tugas akhir saya. Dan future works-nya adalah terkait dengan nantinya untuk mengoptimasi ya performance-nya dari nickel metal hydride battery dengan memfabrikasi composite graphene based electrospun nanofiber AB2 alloys untuk anode nickel metal hydride battery. Kemudian ini acknowledgement-nya, terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait ya sampai dengan proyek ini selesai dilaksanakan dan juga bisa dipresentasikan di OWSD Talk Series ke-7, dan juga terima kasih, special thanks to OWSD yang sudah istilahnya memberikan kesempatan untuk saya bisa men-share encouragement dan juga empowerment untuk kita semua begitu, bahwa ayo kita bergerak bersama-sama untuk menjadikan Indonesia bisa mandiri energi ya, terutama terkait dengan potensi nikel terhadap nickel metal hydride baterai di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul menginspirasi sekali ya, Ibu Dr. Ika. Tunggu. Sambil kita menunggu pertanyaan, mungkin kita ulas sedikit lagi. Saya mungkin juga ada yang mau saya tanyakan kepada Ibu Ika. Seperti Ibu Ika bilang tadi bahwa nikel kita punya banyak. Lalu di dunia juga di Norwegia malah sudah dibuatkan seperti contoh-contoh yang telah dilakukan. Nah, memang bagaimana kalau kita bisa memfasilitasinya, apa kira-kira misalnya OWS bisa memfasilitasi gitu kepada siapa kita bekerja sama untuk bisa mengaplikasikan penelitian ini. Penelitian sangat bagus sekali karena kita punya sumber daya yang banyak dan telah dapat saya lihat tadi ada slide-nya yang banyak keutamanya lebih tinggi malah dari NICD ya. Semua parameter kualitasnya sudah lebih tinggi. Mungkin kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari dari peserta webinar. Silakan yang bertanya raise hand atau langsung dibuat di chat. Ini ada masuk pertanyaan dari Mbak Widi, Ibu Widi Astuti. Saya bacakan ya Bu, ini bisa langsung dijawab. Yang pertanyaan pertama itu, bagaimana dengan perkembangan baterai saat ini yang sedang mengarah kepada baterai lithium NMC saat ini di Indonesia, sedang mengembangkan lithium NMC untuk EV. Saya kira Ibu bisa. Nah, apakah nikel metal hydride ini akan tergantikan dengan lithium NMC itu? Ya, kira-kira silakan Ibu. Terima kasih Bu Salma. Terima kasih Bu Widi ya atas pertanyaannya. Seperti tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kalau kita bicara tentang baterai, rechargeable battery ya, masing-masing punya fungsionalitasnya ya. Jadi pertanyaannya di lithium NMC ya. Lithium NMC sendiri juga aplikasinya juga berbeda dengan sebenarnya nickel metal hydride battery. Jadi tidak bisa saling menggantikan begitu, tidak bisa. Tetapi minimal kalau misalnya ingin fokusan ke electric vehicle ya, electric vehicle berbeda dengan hybrid vehicle ya. Kalau bicara tentang electric vehicle memang mostly biasanya lithium memang bekerja di sana ya, fungsionalitasnya di sana. Tetapi untuk nickel metal hydride baterai kembali lagi ini untuk hybrid begitu, hybrid baterai begitu, hybrid vehicle gitu. Jadi apakah nickel metal hydride baterai akan tergantikan dengan lithium NMC? Jawabannya tidak bisa menggantikan. Bahkan
kembali lagi ya, tergantung aplikasinya mau kemana begitu ya. Kalau misalnya seperti tadi juga sudah saya sampaikan, mau trade off nggak, mau trade off pilih density-nya atau pilih safety-nya begitu ya. Kalau milih safety-nya ya lithium mungkin masih bisa digeser dikit gitu ya, jangan ke lithium deh gitu, mungkin ke hybrid gitu ya. Tapi kalau fokusannya ke energi density ya mau nggak mau harus ke lithium begitu. Jadi tidak ada pilihan. Jadi di sini tidak ada menggantikan atau tergantikan. Jadi bukan semacam kompetitor begitu ya, tetapi bisa jadi kolaborator malah. Dan juga beberapa, kalau misalnya bicara tentang perkembangan, mohon maaf saya harus sampaikan memang pahit begitu ya, di Indonesia ini sangat amat tertinggal jauh ya, jauhnya itu udah jauh sekali. Ketika di luaran sana sudah berbicara tentang sodium air battery, ya, metal air battery gitu, di sini masih berbicara tentang lithium NMC yang sebenarnya itu sudah jadi yang mohon maaf tutup buku gitu kalau di luaran sana begitu. Kalau bicara tentang perkembangan baterai ya, bahkan juga sudah dikembangkan juga fuel cell yang dikombinasikan dengan baterai lithium, baterai nikel metal hydride baterai gitu. Jadi ada kolaborasi keduanya gitu. Semoga menjawab ya, Bu Widi ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang tergantung pada kegunaannya untuk apa dulu. Jadi kalau memang kita pengennya lebih aman lingkungan, mungkin itu bisa tergantikan ya. Gitu juga dengan CD gitu ya. Ya, ini saja. Oke. Lalu ada pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Nur Aini Fauzia. Terima kasih Ibu atas paparannya, sangat menarik. Mohon izin Ibu, apabila kami bekerja di bidang baterai, apakah hal utama yang harus menjadi pertimbangan terkait dengan bahan yang baik digunakan? Apakah hanya dari kapasitas energinya yang bisa disimpan, tetapi mudah terionisasi atau tidak stabil, dibandingkan dengan kapasitas energinya tidak terlalu besar, tetapi lebih stabil? Terima kasih. Silakan Ibu Ika. Terima kasih Bu Nuraini Fauzia ya atas pertanyaannya. Kalau terkait dengan kestabilan ya pastinya kita sebagai manusia juga maunya yang stabil ya. Maunya yang stabil, artinya material pun kalau misalnya material bisa memilih, mereka inginnya yang stabil gitu. Jadi ketidakstabilan ini luar biasa efeknya ketika diaplikasikan gitu ya. Misalnya yang penting pokoknya yang penting dapat energi density yang besar begitu meskipun tidak stabil. Ya harap berhati-hati dengan pernyataan yang seperti itu. Kenapa? Karena seperti lithium ya. Lithium ini sebenarnya kan juga dari apa istilahnya, dari packaging lithiumnya ya, dari packaging lithium di nature-nya itu sendiri juga sebenarnya lithium ini tidak stabil. Karena makanya kenapa ketika mempekerjakan lithium ini harus berada di glove box begitu, karena mudah sekali bereaksi dengan oksigen begitu, mudah sekali bereaksi dengan oksigen. Nah, salah satunya inilah yang dinamakan dengan safety concern-nya terkait dengan pengguna lithium. Jadi kalau misalnya mungkin Bu Nuraini Fauzia dan ibu-ibu bapak yang lain ketika menaiki pesawat begitu kan benar-benar dicek tuh ya baterai lithiumnya. Nah itu adalah salah satu bentuk safety concern-nya terhadap lithium ion battery ya, salah satunya yang marak digunakan gitu. Jadi kalau saya diminta untuk memilih ya, saya akan memilih material yang benar-benar stabil gitu ya. Dari baik dari chemical reaction-nya, dari afinitasnya, dari electronegativity-nya yang terkait dengan physical property-nya, pasti saya akan memilih yang stabil karena bagaimanapun ini kaitannya kalau misalnya ini diaplikasikan nantinya ke electric vehicle ya, nanti kaitannya dengan nyawa manusia begitu ya. Entah berapa banyak tuh yang sudah mohon maaf nih ya, yang sudah mengalami kecelakaan ya, terbakar begitu mobil EV dari lithium ion yang digunakan untuk EV electric vehicle, berapa banyak sudah kecelakaan yang terjadi gitu. Jadi bagaimanapun ya balik lagi sih sebenarnya mau trade off-nya seperti apa ya. Kalau saya pribadi saya akan memilih yang ya kapasitas energinya tidak terlalu besar tetapi lebih stabil. Kalau terkait dengan aplikasinya nanti misalnya untuk EV yang berhubungan dengan manusia, penggunaan terkait dengan manusia begitu.
Ya, terima kasih Bu Nur Aini Fauziah atas pertanyaannya. Baik Bu, untuk sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin ini berkaitan dengan aplikasi karena kami dari perindustrian ya, memang segala sesuatu itu dituntut untuk aplikasi gitu, walaupun penelitian sekecil apapun kita harus aplikasi. Nah, ini penelitiannya skalanya udah besar, kayaknya bisa membuat baterai gitu. Nah, apakah Ibu Bika udah pernah menerobos kerjasama dengan industri atau bagaimana, atau untuk pembuatan jenis baterai apa dulu yang bisa dilakukan di Indonesia yang punya pasar yang lebih banyak gitu. Kalau mobil berarti kan kita nggak merakit mobil, jadi mungkin agak kurang terpakai. Mungkin untuk hal-hal yang dipergunakan di Indonesia yang banyak, sekitar 200 juta ini umatnya, jadi apa baterai seperti apa yang perlu kita kembangkan dahulu, lalu nanti kita carikan industrinya misalnya. Nah, mungkin OUS bisa memfasilitasi itu ke Departemen Perindustrian, Kementerian Perindustrian. Ya, kita bersama-sama bisa mengajukan ini gitu untuk bisa dibuat mungkin pilot project dulunya atau gimana gitu. Apakah sudah pernah Ibu Ika selama ini gitu melakukan? Iya, sebenarnya alhamdulillah ya, saya punya kesempatan untuk waktu itu di BASF Summer Internship ya. Jadi sebenarnya industrinya tidak terlalu, itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, tidak terlalu padat modal begitu ya. Tetapi memang bagaimanapun butuh legitimasi mungkin. Iya, butuh ya, utility, legitimasi. butuh banyak sekali. Sementara memang saya sendiri juga baru berapa tahun ya, setahun balik kembali dari S3 saya begitu, menyelesaikan proyek ini begitu. Jadi kalau bicara tentang yang bisa diaplikasikan, sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu muluk-muluk, misalnya yang biasa sering kita pakai misalnya untuk baterai jam dinding begitu, itu masih itu bisa. Kemudian yang paling yang sebenarnya masih ada yang bisa jadi, maksudnya yang ada di pikiran saya nih ya, ingin menggagas begitu ya, tetapi mungkin masih butuh banyak waktu, modal dan kawan-kawan begitu. Ingin menggagas heat exchanger begitu. Jadi memanfaatkan panas dari heat exchanger ya, memanfaatkan untuk disimpan di metal yang nantinya bisa digunakan kembali ya ketika memang panas itu dibutuhkan gitu. Itu yang ada di pikiran saya. Tetapi untuk aplikasi sendiri yang ada di rumah tangga biasanya untuk baterai kamera, kemudian jam dinding gitu masih bisa digunakan. Terima kasih, Bu. Tapi sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya dengan yang telah mempelajari yang universitas yang di Indonesia, dosen-dosen atau peneliti-peneliti yang di Indonesia, yang bidang baterai nikel ini, atau baterai litium atau baterai apa, sudah adakah gitu maksudnya? Atau mungkin bisa kolaborasi dengan mereka dulu, baru nanti setelah produknya kita tawarkan ke industri. Ya itu Bu, sayangnya di situ, sayangnya ya bisa dikatakan. Dan kalau toh pun saya pernah menawarkan kolaborasi gitu, tapi ya cukup hard feeling gitu ya, hard feeling disampaikan. Apa sih kelebihannya nikel metal hydride baterai gitu sih, kalau dibandingkan dengan lithium ion nggak bisa apa-apa. Ya saya speechless, saya nggak bisa jawab ya. Akhirnya saya lah, saya kumpulkan dulu energi dari saya pribadi begitu ya, maksud dari tim begitu, baru nanti mungkin bisa membuktikan dulu baru bisa mengajak kolaborasi begitu. Tapi bagaimanapun sebenarnya yang jadi concern saya pribadi adalah semoga ya, concern dan mimpi begitu ya, ada istilahnya produk nickel metal hydride baterai made in Indonesia gitu. Itu yang membanggakan gitu. Amin. Meskipun hanya sekedar baterai jam gitu ya, baterai jam dinding, tapi itu dari Indonesia gitu, buatan anak negeri gitu. Terima kasih. Baik Ibu, ini sudah ada pertanyaannya masuk lagi dari Ibu ya, Ibu Hamas Rabbani, yaitu ya saya bacakan.
Terima kasih atas paparannya Ibu Ika. Saya ingin bertanya, selain bahan kimia yang ada di Indonesia atau baik yang sudah terekspos dan yang belum serta sudah diriset, apakah ada peluang untuk menggunakan sumber daya alam yang lain? Seperti di Sidoarjo yang terdapat lumpur lapindo. Apakah lumpur lapindo tersebut dapat dijadikan sebuah energi? Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Hamas Rabani ya atas pertanyaannya. Gimana ya menjawabnya? Jadi kalau kita berbicara alam ya, berbicara alam nature, kita bicara alam ya, sebenarnya Tuhan sudah menciptakan alam ini sebenarnya sebagai sebuah energi yang tersimpan, begitu ya, energi yang tersimpan. Hanya saja bagaimana manusianya ini ya sebagai khalifah di muka bumi ini mempelajarinya, begitu ya, mempelajari bagaimana sih cara mengekstrak energi dari misalnya contoh lumpur lapindo, begitu ya. Karena saya yakin sekali bahwa ya semua yang tersimpan di muka bumi ini adalah ya energi yang disediakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, begitu. Jadi kalau saya ditanya apakah lumpur lapindo tentu dapat dijadikan sebuah energi, saya jawab iya, karena itu adalah apa istilahnya ya, fenomena alam ya, behavior dari alam begitu. Hanya saja memang butuh kajian lebih lanjut terkait dengan sebenarnya yang tersimpan di sana apa gitu, yang paling potensial atau mungkin yang paling maksimum yang bisa didapatkan dari lumpur lapindo ini apa? Misalnya mungkin termalnya misalnya. Nah, termal ini nanti bisa dijadikan juga misalnya untuk pembangkit listrik tenaga termal yang geotermal yang bisa diaplikasikan untuk di Indonesia gitu. Jadi itu jawaban saya. Jadi bisa, karena saya percaya Tuhan menciptakan alam ini ya untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai sumber daya energi yang tersimpan gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini ternyata nih ada sambutan nih yang mau berkolaborasi. Mbak Bu Widi Astuti itu siap berkolaborasi dengan Mbak Ika kan. Kebetulan kata Ibu Widi, kebetulan saya riset tentang metal extraction. Salah satunya nickel extraction ya dari biji laterit Indonesia. Nah, saya dari BRIN, Balai Penelitian Teknologi Mineral. Oh, cocok sekali. Alhamdulillah. Ya, siap, alhamdulillah. siap, memang harapan kita dengan webinar ini mungkin ya kita membuka peluang yang luas menyebarkan ilmu, informasi-informasi yang baru yang mungkin bisa kita kolaborasikan bersama. Ya. Terima kasih. Saya juga siap sekali Bu Widi. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin masih ada yang dari peserta lain yang ingin bertanya. Persilakan. Sangat menarik sekali ya, dan dirasa sangat baru ya, baruan sekali. Nah, memang harapannya karena kalau bisa dibuat yang sederhana-sederhana dulu, kita lempar ke industri ya, mungkin lebih baik ya, mungkin lebih sangat cerah nanti prospek. Iya, sebenarnya bukan baru sih, Bu. Cuman mungkin pembawanya ke Indonesia ini loh yang kita mempelajarinya baru istilahnya bisa dihitung dengan jari ya. Kebetulan juga di ITS sendiri juga fokusannya mereka rata-rata di lithium ion baterai begitu. Oh, di lithium. Nah, jadi untuk di nickel metal hydride baterai memang sebenarnya cukup sulit ya. Jadi semacam kayak single fighter gitu. Tapi sangat welcome sekali kalau ada teman yang mau berkolaborasi. Bu Widi siap membantu kolaborasi. Iya, Bu Widi. Terus juga terima kasih Bu Widi, Masya Allah. Saya juga terpikir kan dulu di Norwegia itu berarti kan nikelnya Norwegia. Lalu pernah nggak Ibu mencobakan membandingkan nikel kita yang punya di Indonesia, terutama Kalimantan yang paling banyak sekali sekarang lagi ditambang. Pernahkah Ibu mencoba gitu membandingkan mereka kualitas hasilnya? Sayangnya nikel di Indonesia masih raw istilahnya ya masih raw ya. Ketika diekspor ke luar negeri pun masih raw. Jadi belum bisa membedakan ini nikel mana begitu ya. Tapi mostly memang yang saya tahu ya made in ya tetangga kita ya, made in
semuanya made in tetangga kita, made in Cina gitu. Oh, Cina. Oh, Cina. Iya, jadi meskipun di Norwegia pun saya lihat made in-nya, ya Allah, made in Cina gitu. Jadi miris sih sebenarnya. Sementara nikel kita yang luar biasa gitu hanya diekspor mentah, ya Allah gitu. Dan itu kembali lagi misalnya sebagai kembali lagi ke saya yang pelaku riset begitu, yang harus membayar lebih mahal. Padahal itu dari negeri sendiri, tapi kan kembali lagi saya tidak tahu itu dari mana. Tapi minimal kan ada mungkin bagian nikel yang dari Indonesia yang berupa bahan mentah itu tadi gitu. Izin. Oke. Oh, ini pertanyaannya bahasa Jawa. Izin Bu Ika Dewi di ITS Prodi Nopo Nje. Oh ya, oke. Udah dijawab sama Ibu Sri Fatmawati, Teknik Mesin ITS Pak. Oke. Kira-kira masih ada pertanyaan atau bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup sesi ini dan kita masuk pada ringkasan bahwa di Indonesia kita punya kita penghasil nikel terbesar di dunia, dan nikel kita memiliki kualitas yang terbaik, cuma belum kita manfaatkan dengan baik. Nah, dengan adanya penelitian pemanfaatan nikel untuk baterai ini, dengan pencampuran metal hybrid, kita harapkan di masa yang akan datang kita bisa membuat sendiri baterai memproduksi sendiri baterai yang dari nikel lithium ini. Saya rasa demikian. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ika yang telah membagi ilmunya dengan kita semua hari ini. Ini juga Bu ada permintaan, mohon share ke email materinya. Jadi insya Allah nanti kita bisa ya Bu Ika ya. Demikian saya tutup sesi materi dan kita lanjut ke acara berikutnya adalah penyerahan token untuk pemateri oleh Presiden Oats Indonesia. Kepada Ibu Dr. Fatma, kami silakan. Baik, terima kasih, luar biasa ya Bu Ika, ya subhanallah. Dari awal tadi saya sudah menyampaikan how come ya, women in science, women in engineering gitu ya, sesuatu yang sangat ya tidak lazim di zaman saya waktu kuliah ya. Tahun itu sama sekali saya cari mahasiswi di teknik mesin itu TS tidak ada gitu ya, laki-laki semuanya. Bahkan 1 tahun di atas saya kakak kelas itu cuma 1 Bu. Saya cari lagi 1 tahun lagi cuma 1 perempuannya. Itu luar biasa. Setelah itu di bawah saya ya, maksudnya angkatan di bawah saya itu ya kalau nggak salah juga cuma 1. Jadi 1 di antara waktu itu di teknik mesin 150 mahasiswanya. 150 mahasiswa ya zaman saya ya. Jadi hari ini benar-benar kita dapat insight ya how women in engineering ya, Bu Ika dengan segala tentunya dengan segala keilmuan yang dimiliki telah sharing, telah berbagi dengan kita semua, dan saya pribadi patut berbangga ya terhadap departemen adalah departemen yang jumlah dosen perempuannya paling banyak di Indonesia, bahkan mungkin di luar pun sama gitu ya, karena memang mostly mechanical engineering itu kebanyakan laki-laki ya. Suatu hal yang luar biasa untuk support dari teknik mesin ITS ya terhadap partisipasi perempuan ya dalam field ini ya, teknik mesin.
Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Ika Dewi Wijayanti ya atas perkenannya untuk sharing. Alhamdulillah sudah dapat partner untuk research ya. Dan juga tadi ada banyak sekali pertanyaan. Hopefully ini akan memberikan pintu-pintu yang lain, dan harapannya Bu Ika beserta Women in Engineering, Women in Science, Mechanical ya, Mechanical Engineering itu akan semakin banyak dan berkibar ya di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Bisakah ditampilkan token of appreciation for Ibu Ika? Baik, Ibu Ika, tanpa mengurangi rasa bangga kami ya. Berikut adalah token of appreciation for you, Ika Dewi Wijayanti ST MSc PhD as a speaker of OS Indonesia Talk Series ke-7 ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Fatma. Ya, kita ambil foto dulu Bu ya. Smile. Oke, terima kasih banyak ya Bu Ika, tetap semangat, tetap sehat, dan terus berkarya, menginspirasi banyak adik-adik semuanya yang berkeinginan untuk melanjutkan karir di bidang teknik mesin ya Bu Ika. Dan tentunya hadir juga bersama kita di sini beberapa rekan ya dari teknik mesin, karena sebetulnya kalau kita bicara Women in Science, it's not about women ya, actually Women in Science itu sebetulnya bagaimana kita berkiprah tapi tanpa melupakan kodrat ya, fitrah kita ya. Sebetulnya kita saling support ya, karena tidak mungkin juga semuanya hanya dilakukan oleh women. Tentunya kita bekerja sama dengan bapak-bapak, dengan ilmuwan-ilmuwan ya yang lain ya, bukan hanya perempuan saja, karena kita tidak terbatas oleh gender kita sebagai perempuan ya, tapi banyak hal lain yang perlu kita kembangkan, tidak terbatas karena kita seorang perempuan begitu. Tentu dalam aplikasinya kita akan terus bekerja sama dengan semuanya, termasuk dengan bapak-bapak, dan ini pun bukan hanya untuk perempuan aja ya, maksudnya untuk share ilmu segala macam ya, untuk semuanya, untuk perempuan, untuk laki-laki gitu semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ika, terima kasih. Dan pada kesempatan ini last but not least, izinkan saya juga menyampaikan, saya akan memanggil Bu Salma Riza ya. Ibu, terima kasih banyak atas perkenannya. Ini ada dari kami, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak. This is token of appreciation for you, Dr. Salma Riza, MSI, ya, as moderator and host of Indonesia Talk Series yang ke-7. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sebentar, diambil fotonya, Bu. Oke, terima kasih. Baik, Bu Salma Riza dan Bu Ika, terima kasih banyak atas waktunya ya. Dan saya kembalikan lagi ke Bu Salma Riza. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Presiden, Ibu Dr. Sri Fatmawati atas penghargaannya kepada kami berdua, Ibu Ika dan saya. Selanjutnya kita seperti biasa bulan depan kita juga akan melakukan talk series yang ke-8, yaitu akan yang menjadi narasumber kita untuk bulan Desember. Besok adalah Dr. Eng Widya Astuti dari Balai Penelitian Teknologi Mineral LIPI. Jadi kita harapkan nanti kita bisa ikut bersama-sama berpartisipasi untuk mendengarkan sharing ilmu dari Ibu Widya Astuti. Kemudian untuk sekian pengumuman untuk bulan depan, lalu kita akan untuk menambah anggota dari OLS Indonesia, kita juga membuka pendaftaran untuk menjadi member
yang bisa persyaratannya adalah tentu saja wanita ya, dengan pendidikan S2 dan S3 atau profesor di bidang sains dan sosial sains. Kemudian syaratnya juga tinggal di Indonesia. Kemudian tanpa bayaran, free. Lalu kita bisa meregistrasi dalam link ini, https://oats.net user register. Kemudian juga ada visual guideline-nya untuk panduannya di https://oats.net oats in membership. Demikian acara Oats Indonesia Talk Series yang ke-7 kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih atas partisipasi semua peserta webinar. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama. Senang hadir. Terima kasih Mbak Ika. Foto bersama dulu. Oh iya, Kita belum maaf, foto maaf. bersama. Mohon maaf. Udah keburu lift. Sebentar. Iya. Ada yang live ya? Belum ya? Sebentar. Untuk ya kita foto bersama dulu. Silakan membuka videonya. Mohon maaf Bu Salma Riza, Iya. untuk foto bersama mungkin bisa saya pimpin nggih Bu. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Silakan. Bu. Oke. Mohon izin semuanya untuk bisa menyalakan kamera nggih. Ini di tempat saya ada 2 slide. Maaf ya. Untuk yang slide pertama. Baik, 1, 2, 3. Oke. Baik. Selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Salma Riza. Monggo Ibu, silakan. Terima kasih Mbak Ika. Demikian webinar kita kali ini. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Yeni masih di kampus ya? Iya, habis diskusi dengan mahasiswa.